La yadkhulul jannata ahadukum illa birrahmati. Kamu sekali-kali tidak akan masuk surga melainkan dengan rahmat daripada saya. Maka sebab itu Nabi SAW bergembira kepada umatnya yang banyak berselawat kepada Nabi SAW. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, di hari akhirat nanti Nabi akan tunjukkan dua dia punya jari. Agrabakum minni yaumal qiyamati. Sedekat-dekat aku dengan umat aku di hari akhirat nanti. Begini, Nabi tunjukkan dua jarinya. Agrabakum minni yaumal qiyamati. Orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat nanti. Nabi tunjukkan dua jarinya, simbol kepada dua jenis golongan. Yang pertama, ahasinukum akhlaqan. Yang paling elok, yang paling cantik, yang paling indah akhlaknya. Satu. Yang kedua, yang paling banyak berselawat kepada aku. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala arahkan tentara-tentaranya, para malaikatnya untuk mencari orang yang berselawat. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi. Allah mempunyai para malaikat yang tugasnya merayap, tersebar di atas muka bumi ini untuk mencari orang yang berselawat. Yuballighuni an ummatis salam, yang mana tugasnya akan menyampaikan salam umatnya kepada Nabi SAW. Andai kita berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka malaikat akan bawa selawat ini bertemu dengan Nabi SAW, beritahu kepada Nabi, ya Muhammad, si fulan ini berselawat menyebut nama engkau. Maka Nabi akan menyebut nama orang itu 10 kali. Disebut nama kita oleh Nabi SAW. Kita disebut nama kita oleh raja, disebut nama kita oleh menteri, disebut nama kita oleh YB, bangganya luar biasa. Ini disebut oleh pemimpin sekalian makhluk, disebut namanya oleh ketua sekalian makhluk. Apa ini tidak menunjukkan kemuliaan yang paling tinggi? Apa ini tidak menjadi kemuliaan modal di hari akhirat untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi SAW? Maka untuk mendapatkan syafaat yang paling banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, maka disebutkanlah oleh Nabi SAW, man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi asyara, nescaya aku akan berselawat kepada dia 10 kali. Bagaimana Allah berselawat kepada kita? Allah berselawat kepada kita dengan makna Allah menurunkan rahmat kepada kita. Dengan rahmat inilah manusia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan amalan. Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yadkhulul jannata ahadukum illa birrahmati. Kamu sekali-kali tidak akan masuk surga melainkan dengan rahmat daripada saya. Bukan dengan amalan. Bukan dengan amalan, tapi hanya rahmat daripada Allah. Ustaz, kalau begitu tidak payah beramal, tidak payah sholat, tidak payah puasa. Masuk surga bukan karena amal, karena puasa. Tidak. Kunci surga rahmat Allah, tapi tingkatan-tingkatan dalam surga itu bergantung kepada amal. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga itu bergantung kepada amal. Sehingga kan di hari akhirat nanti, yang mana seorang pemuda yang sewaktu di dunia tidak melaksanakan apa-apa amalan, yang dia bawa di hari akhirat dosanya memenuhi di antara langit dan bumi. Balaqad dzunubuka ananas samai, yang mana dosanya dia bawa penuh daripada bumi sampai ke langit. Tidak ada apa-apa amalan yang dia bawa, tidak ada apa-apa pahala yang dia bawa. Yang dia bawa hanya maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia diperintahkan sholat, tidak mau sholat. Di dunia diperintahkan puasa, tidak mau puasa. Di dunia diarahkan zakat, tidak mau berzakat. Di dunia diperintahkan haji dan juga umrah, walaupun mampu tidak juga mau buat. Meninggal dunia. Di hari akhirat, semua manusia yang langgar perintah Allah diperintahkan oleh Allah untuk dicampakkan ke dalam neraka. Sehingga kan semua umat yang langgar perintah Allah pada ketika itu mengeras, tidak mau dimasukkan ke dalam api neraka.
Sehingga kan Allah memanggil para malaikat untuk mengheret orang-orang yang enggan untuk masuk neraka, dicampakkan ke dalam api neraka. Tetapi pemuda ini luar biasa ajibnya, luar biasa fi'ilnya, luar biasa perangainya. Tidak sama dengan ahli neraka yang lainnya. Ahli neraka diperintahkan oleh neraka masih berdegil, tidak mau masuk dalam neraka, ditarik, dipaksa baru masuk. Pemuda ini diperintahkan oleh Allah, sekarang ini masuk ke dalam neraka saya, karena tidak ada apa-apa amalan yang kamu bawa di hadapan saya, hanya maksiat dan juga dosa. Pemuda ini, lelaki ini, tanpa melihat sekeliling, tanpa memikirkan apa-apa, berlari menuju masuk neraka Allah. Berlari menuju masuk neraka Allah. Sedangkan ahli neraka yang lain, jangan kata masuk, ditarik terlebih dahulu baru masuk, diheret kepala mereka baru masuk. Pemuda ini luar biasa. Allah perintahkan masuk neraka, berlari masuk ke dalam neraka. Allah kata, hei hambaku, kenapa ahli-ahli neraka yang lain aku perintahkan masuk neraka, mereka berdegil, mereka takut untuk masuk neraka. Tapi kamu diperintahkan untuk masuk neraka, bahkan berlari menuju masuk ke dalam api neraka. Dia kata, wahai Allah, sewaktu di dunia dahulu kamu perintahkan aku untuk sholat, aku tidak sholat. Kamu perintahkan aku sujud, aku tidak sujud. Kamu perintahkan aku puasa, aku tidak puasa. Kamu perintahkan aku untuk zakat, untuk haji, untuk umrah, aku tidak pernah melaksanakan segala apa yang kamu perintahkan. Biarlah kali ini sahaja, biarlah kali ini saja apa yang kamu perintahkan aku laksanakan. Tidak pernah sekalipun aku laksanakan perintah kamu. Biarlah kali ini saja kamu perintahkan saya untuk masuk neraka, maka saya sedia berlari sekarang ini untuk tunaikan apa yang kamu inginkan. Allah kata, luar biasa hambaku ini. Jibril ambil pemuda ini, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuk surga tidak perlu kepada amal. Bukan maksudnya tidak perlu kepada amal. Untuk masuk surga bukan syarat untuk masuk surga bukan kepada amal. Tapi syarat untuk masuk surga sejauh mana rahmat Allah datang kepada kita, sejauh mana belas kasihan, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah ada pada dalam diri kita. Dan kasih sayang ini tidak ada pada siapa-siapa. Rahmat ini tidak ada pada siapa-siapa. Rahmat ini hanya datang, hanya ada, hanya diberikan oleh Allah kepada satu orang saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanya saja diberikan kepada junjungan besar kita yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sem bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matusharah bin Kinan bin Anwash bin Shith bin Adam alaihissalam.